Halo, selamat pagi saudara. Selamat kembali berjumpa dalam Klik Indonesia Pagi TVRI edisi hari ini, Senin 12 Januari 2026. Bersama saya Ferry Prihardi. Dan tim redaksi sudah menyiapkan sejumlah informasi untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Langsung saja, Klik Indonesia Pagi kami awali dengan laporan utama. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021 hingga 2026. Jembatan di Desa Lumbubaka, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah amblas. Akses transportasi antar wilayah putus total. Kita awali dengan informasi yang pertama, saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 5 tersangka dalam operasi tangkap tangan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021 hingga 2026. Penetapan ini dilakukan usai lembaga anti rasuah mengamankan 8 orang dalam OTT di Jakarta Utara pada Jumat 9 Januari. Pelaksana tugas PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih Jakarta menyatakan penetapan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021 hingga 2026 setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup. Kelima tersangka yakni DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi Waskon KPP Madya Jakarta Utara, ASB selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara, ABD selaku Konsultan Pajak, serta EY selaku Staf PT WP. Asep menyebut pejabat pajak di Jakut DWB, ASG, dan Tim Penilai ASB diduga menerima suap terkait fee pembayaran pajak dari PT WP. Total suap yang diterima sekitar 4 miliar rupiah. Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2001-2006, setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 5 orang tersangka sebagai berikut. Jadi setelah para penyelidik, kemudian penyidik meyakini bahwa ada peristiwa pidananya, dalam hal ini peristiwa pidana korupsi, kemudian dinaikkan ke penyidikan. Selanjutnya terhadap tadi barang-barang yang diperoleh pada saat tertangkap tangan, kemudian dilakukan penyitaan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ini sudah penyidikan ya, pemeriksaan kepada saksi-saksi, dan berdasarkan kecukupan alat bukti, dalam hal ini ada paling tidak 2 alat bukti ya, itu kami menetapkan 5 orang tersangka. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 9 hingga 10 Januari 2026. Dari OTT tersebut, KPK mengamankan 8 orang. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021 hingga 2026. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan penahanan terhadap 5 tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021 hingga 2026 dilakukan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11 hingga 30 Januari 2026. Penahanan dilakukan setelah kelimanya ditetapkan sebagai tersangka suap. KPK sebelumnya mengamankan 8 orang dalam OTT di Jakarta Utara pada Jumat 9 Januari 2026.
PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, penahanan kelima tersangka dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11 hari ini sampai dengan 30 Januari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan, dalam kasus ini pihaknya juga menyita uang dan emas senilai 6,38 miliar rupiah dalam OTT pejabat dan pegawai KPP Madya Jakarta Utara. Asep menjelaskan hasil sitaan senilai 6,38 miliar rupiah terdiri dari uang tunai 793 juta rupiah, valuta asing 165.000 dolar Singapura atau setara 2,16 miliar rupiah dan logam mulia sebanyak 1,3 kilogram. Selain barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga Sementara itu dari kasus lainnya, KPK merencanakan pemanggilan kembali ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yakut telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, pemanggilan berikutnya dalam rangka penggalian keterangan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas setelah berstatus tersangka. Hal ini dikarenakan Yakut hingga saat ini belum ditahan KPK. Walau demikian, KPK enggan mengungkapkan tanggal pasti pemanggilan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK pun tak mau menanggapi apakah pemanggilan ini akan diiringi penahanan atau tidak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penahanan terhadap Yakut akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidik. Kasus ini berawal dari dugaan asosiasi yang mewakili perusahaan travel melobi Kemenak supaya memperoleh kuota yang lebih banyak bagi haji khusus. Dari total kuota tambahan dari Arab Saudi, pemerintah seharusnya membaginya dengan persentase 92% untuk haji reguler dan 8% untuk khusus. Namun sejumlah pihak malah membaginya rata, yakni masing-masing 50%. KPK mengendus lebih dari 100 travel haji dan umroh diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini. Namun KPK belum merinci ratusan agen travel itu. KPK menyatakan setiap travel memperoleh jumlah kuota haji khusus berbeda-beda. Dari kalkulasi awal, KPK mengklaim kerugian negara dalam perkara ini mencapai 1 triliun rupiah lebih. KPK memastikan penetapan status tersangka terhadap ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sah, meski kerugian negara masih dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Budi Prasetyo menanggapi terkait pihaknya yang sudah menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka korupsi kuota haji, meski kerugian negara masih dihitung BPK. Juru bicara KPK Budi menekankan seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. Dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, dokumen, serta barang bukti elektronik. Beberapa barang yang diperiksa tersebut didapatkan penyidik KPK ketika menggeledah sejumlah lokasi. Maka dari itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menekankan alat bukti untuk menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sudah lengkap. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo juga memastikan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akan kembali diperiksa KPK di kasus korupsi kuota haji. Namun terkait apakah ex-Menak Yakut Khalil Qomas akan ditahan atau tidak, Budi menegaskan keputusan tersebut bergantung pada kebutuhan penyidik. Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK hingga kini masih menghitung total kerugian negara dalam perkara kasus dugaan korupsi kuota haji. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjerat ex-Menteri Agama tersebut dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex dengan delik kerugian negara. Jembatan di Desa Lumbubaka, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah amblas dan mengakibatkan akses transportasi yang menghubungkan antar wilayah di Kecamatan Labuan terputus total.
Beginilah detik-detik jembatan penghubung desa di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, amblas. Berdasarkan pantauan di media sosial dan laporan lapangan dari warga sekitar, jembatan Lumbu Baka dikabarkan mengalami kerusakan parah setelah debit air sungai meningkat drastis. Tanda-tanda kerusakan mulai terlihat saat hujan deras mengguyur wilayah Labuan sejak pagi tadi. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan debit air sungai meluap dan arus sungai yang membawa material kayu dan lumpur menghantam fondasi jembatan dengan sangat kuat. Sehingga fondasi jembatan diduga tidak kuat menahan gerusan arus air yang sangat deras di bawahnya. Saat detik-detik amblasnya jembatan tersebut, tidak ada kendaraan yang sedang melintasi jembatan tersebut, sehingga korban jiwa dapat dihindari. Namun, sebuah lubang menganga besar kini memisahkan dua sisi jalan. Kejadian ini mengakibatkan arus lalu lintas yang menghubungkan jalur Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, lumpuh total dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban pasti mengenai status terkini jembatan tersebut. Masyarakat diminta untuk tetap tenang namun waspada terhadap potensi banjir tersebut. Pengguna jalan diimbau untuk menghindari jalur jembatan Lumbu Baka Kecamatan Labuan hingga terdapat konfirmasi resmi mengenai keamanan jalur tersebut. Dari Palu, Rizky Eko, Hendra, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Pasca hujan deras melanda Kepahyang, Bengkulu pada Kamis 8 Januari lalu, material longsor hingga kini masih menutupi jalur lintas Kepahyang, Sumatera Selatan. Hujan deras yang melanda Kabupaten Kepahyang Kamis 8 Januari lalu mengakibatkan beberapa lokasi mengalami banjir hingga longsor dan membuat jalur lintas lumpuh. Sementara Kepala Desa Air Aman Kecamatan Seberang Musi Kepahyang, Luis Alpedo menerangkan, hingga saat ini meski dibantu masyarakat desa, namun material longsor belum selesai dievakuasi oleh BPBD Kepahyang. Kepala desa berharap dalam waktu seminggu ke depan jalur lintas Kepahyang Sumatera Selatan bisa kembali dilalui oleh masyarakat dan pengendara yang ingin melintas. Terima kasih pihak-pihak terkait, Dinas BPBD Kepahyang yang mana turun tangan langsung, Kadis BPBD, Bapak Hendra Bakti langsung turun ke desa kami, Desa Air Aman. Saya selaku Kepala Desa Air Aman mengucapkan ribuan terima kasih yang mana terkena dampak longsor di desa kami, Desa Air Aman. Dan kami mengucapkan pihak-pihak terkait yang telah membantu di desa kami. Untuk diketahui, selain longsor, banjir juga mengakibatkan sejumlah pohon pun ikut tumbang, hingga menutupi jalur lintas Kecamatan Seberang Musi Kepahyang menuju Sumatera Selatan. Dari Kabupaten Kepahyang, Alex Chandra, TVRI Bengkulu melaporkan. Ribuan rumah dan belasan ribu hektar lahan sawah dan tambak di Lamongan, Jawa Timur terendam banjir imbas luapan Sungai Bengawan Jero. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lamongan mencatat dampak kerugian yang ditimbulkan mencapai 4 miliar rupiah. Bencana banjir akibat luapan Sungai Bengawan Jero terus meluas di wilayah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tercatat sebanyak 1.840 di 27 desa yang ada di 5 kecamatan kini terendam banjir dengan dampak kerugian material yang cukup signifikan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lamongan, M. Naim, menyatakan bahwa intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan meningkatnya debit air Sungai Bengawan Jero. Adapun wilayah dengan dampak terparah berada di kecamatan dekat Kali Tengah, Turi, Karangbinangun, dan Gelaga. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga menenggelamkan 12.000 hektar lahan sawah dan tambak dengan kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Jumlah desa ada sekitar 27 desa yang ada di 5 kecamatan. Kemudian rumah sekitar 1.840-an rumah yang terendam di wilayah Bengawan Jero. Berapa kecamatan? 5 kecamatan. Yang paling banyak di mana? Yang paling banyak di dekat Kali Tengah, Turi, termasuk di Karangbinangun. BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air terus berupaya meminimalisir dampak banjir luapan Bengawan Jero, salah satunya mengoptimalkan penggunaan pompa air yang ada. Dari Lamongan, Hari Saktiono melaporkan. Angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Kelurahan Palandro, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Tengah. Akibat peristiwa ini, sebanyak 25 rumah dilaporkan rusak berat maupun sedang.
Angin puting beliung yang menerjang rumah warga di Kelurahan Palandro, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, menyisakan puing-puing material rumah yang diterbangkan angin. Dari keterangan warga, kejadian angin puting beliung tersebut tiba-tiba terjadi. Angin kencang datang tanpa hujan, menyebabkan seluruh atap rumah warga terangkat. Kejadiannya itu pas setengah tujuh itu kejadiannya. Di sana itu hujan deras, di sini tidak hujan, jadi terjadi angin yang puting beliung. Semuanya satu rumah, kasihan itu satu rumah itu di atas atapnya hilang semua. Sampai saat ini Bu, sudah ada bantuan dari pemerintah? Baru Pak Sekda tadi katanya. Apa yang dikasih? Tenda 2. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Baru, 25 rumah warga terdampak bencana angin puting beliung. Kerusakan rumah bervariasi mulai dari rusak berat, sedang hingga ringan. Pemerintah daerah setempat telah memberikan bantuan sementara berupa terpal untuk menutupi atap rumah warga yang terbang. Musibah yang dialami oleh saudara-saudara kami di Malusetasi ini, yaitu angin puting beliung. 24 rumah yang mengalami masalah, rata-rata di atap terbang sengnya. Oleh karena itu kami hadir, pemerintah daerah Kabupaten Baru bersama Basnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pasca bencana angin puting beliung, warga hanya bisa berharap bantuan pemerintah setempat untuk membenahi rumah warga yang menjadi korban angin puting beliung. Sementara itu, BPBD setempat masih melakukan asesmen guna memastikan warga yang terdampak bisa tertangani. Dari Baru, Amiruddin, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Angin puting beliung yang terjadi di Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat merusak fasilitas sekolah, fasilitas umum, dan sejumlah warung serta rumah warga. Dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa ataupun luka, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Area parkir milik sekolah SMA Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat rusak parah akibat angin puting beliung. Selain fasilitas sekolah, angin kencang juga merobohkan tiang listrik milik PLN. Aliran listrik di wilayah Mangunjaya untuk sementara dimatikan selama proses perbaikan. Kepala Dusun Desa Mangunjaya, Ujang, mengatakan peristiwa yang terjadi tersebut diawali hujan deras yang disertai angin kencang. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah sekolah. Setelah diperiksa, ternyata area parkir sekolah mengalami rusak parah akibat puting beliung. Sejumlah rumah dan warung milik warga yang berada di Kecamatan Mangunjaya juga mengalami rusak pada bagian atap dan satu rumah warga tertimpa pohon tumbang. Ya, tadi kan ada hujan disertai dengan angin puting beliung yang menyebabkan beberapa rumah ikut terbawa oleh angin, berdampak kepada tiang listrik yang runtuh seperti itu. Kalau bangunan di Puskesmas 1, tempat parkir sama, di sini juga 1, ada 2, ada 1 rumah yang tertimpa pohon. Masyarakat bersama tim gabungan dari TNI, Kepolisian, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengevakuasi reruntuhan area parkir sekolah yang rusak parah. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa tersebut. Pihak Kecamatan Mangunjaya telah melaporkan peristiwa angin puting beliung ke Pemkab Pangandaran. Dari Pangandaran, Entang Saiful Rahman melaporkan. Belasan kapal milik nelayan di Pantai Baron, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta tenggelam dan 1 diantaranya hanyut setelah aliran sungai bawah tanah yang bermuara di Pantai Baron meluap. Rekaman video warga memperlihatkan belasan kapal milik nelayan di kawasan Pantai Baron, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta tenggelam. Bahkan 1 kapal diantaranya hanyut setelah aliran sungai bawah tanah yang bermuara di Pantai Baron meluap. Luapan air sungai bawah tanah tersebut terjadi karena tingginya intensitas hujan yang mengguyur di hampir seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul selama lebih dari 6 jam. Kondisi tersebut membuat air mengalir cukup deras hingga menenggelamkan sekitar 15 kapal nelayan dan menghanyutkan 1 kapal diantaranya sejauh hampir 1 mil ke tengah laut. Peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah mesin kapal nelayan ikut tenggelam dan terendam air, yang membuat mesin rusak dan tidak dapat digunakan. Para nelayan kini harus melakukan perbaikan dengan mendatangkan mekanik untuk memperbaiki mesin kapal.
para nelayan bersama warga sempat mengevakuasi kapal tenggelam ke tempat lebih aman, namun upaya evakuasi tersebut hanya mampu menahan kapal agar tidak hanyut terbawa arus. Satu kapal itu putus hilang ke tengah laut. Tapi untuk tadi pagi dicari untuk yang punya kapal itu ketemu di tengah laut sekitar ada 1 mil dari Pantai Baron. Sudah ketemu. Untuk yang lain kapal sekitar ada 15 perahu undul yang kecil-kecil itu tenggelam. Dan untuk mesin-mesin juga sudah diservis, sudah ada yang dibongkar-bongkar, mungkin bengkelnya sudah diperbaiki. Saat ini, para nelayan dan warga melakukan pengawasan secara berkala untuk mencegah kapal tenggelam kembali. Hal ini karena masih terdapat potensi banjir susulan dari sungai bawah tanah Pantai Baron. Demikian Aditya Putratama, TVRI Yogyakarta, melaporkan dari Gunung Kidul. Sejumlah informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini, jadi pastikan Anda tetap bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI. Terima kasih Pak Presiden. Sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI. Selamat pagi, saya Ferry Prihardi masih bersama Anda dalam Klik Indonesia Pagi TVRI. Sebanyak 11 jembatan Bailey di Provinsi Aceh sudah rampung 100%. Akses warga kembali pulih usai terputus akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Pembangunan jembatan Bailey dibantu personel dari Kodam Iskandar Muda 11. Jembatan ini telah menyambungkan kembali akses di wilayah Aceh yang terputus akibat bencana banjir bandang dan longsor. Dari 11 jembatan Bailey yang sudah selesai sepenuhnya, 5 diantaranya ada di Kabupaten Biren. Di antaranya jembatan Tepin Mane, Tepin Redep, Jempa, Cotbada, Matang Bangka, dan Kutablang. Jembatan Tepin Mane menghubungkan ruas jalan Biren Bener Meriah Takengon, sementara jembatan Tepin Redep menghubungkan ruas jalan Biren Lok Sumawe. Kemudian jembatan Jempa Cotbada menghubungkan ruas jalan Pedada ke Biren. Jembatan Matang Bangka menghubungkan ruas jalan Gampong Matang Bangka dan Matang Tengoh. Dan jembatan Kutablang menghubungkan Biren Lok Sumawe. 6 jembatan lainnya berlokasi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Utara. Di Bener Meriah, jembatan yang sudah selesai adalah jembatan Weh Pase, Aceh Utara Bener Meriah, Timang Gajah, Biren Bener Meriah Takengon, dan Jamur Ujung 1 Biren Bener Meriah Takengon. Pembangunan 15 jembatan Bailey di titik lainnya terus dikebut pemerintah dengan bantuan personel TNI. Beberapa yang sudah menunjukkan progres signifikan, yakni jembatan Jamur Ujung 2, yakni 70%, Bener Kelipah 89%, dan Weh Nirongka 65%. Upaya penanganan darurat terhadap terputusnya akses jalur Aceh Timur dan Gayo Lues melalui Perelak dan Lokop terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pembukaan kembali jalur provinsi tersebut telah memasuki tahap akhir untuk dapat terhubung secara fungsional. Penanganan darurat infrastruktur jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Provinsi Aceh secara bertahap. Sebagai bagian dari respons tanggap darurat pasca bencana banjir dan tanah longsor, pekerjaan dilakukan mulai dari kilometer 36 hingga kilometer 103. Batas administratif Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Aceh berada pada kilometer 110 sehingga sisa penanganan yang masih harus diselesaikan sepanjang 6,4 km.
Dinas PUPR Provinsi Aceh menargetkan keterhubungan jalur fungsional connectivity dapat dicapai dalam waktu sekitar 1 pekan ke depan melalui optimalisasi pengerahan alat berat serta personel lapangan yang bekerja secara intensif setiap hari. Selain penanganan dari arah Kabupaten Aceh Timur, pembukaan jalur juga dilakukan secara paralel dari sisi Kabupaten Gayo Lues. Jalur Perelak Lokop sebelumnya mengalami kerusakan berat dan terputus akibat kejadian banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu. Sejak saat itu dilakukan serangkaian kegiatan penanganan darurat berupa pembersihan material longsoran, normalisasi badan jalan, serta pembangunan jalan darurat selama kurang lebih 30 hari. Namun pada Senin 5 Januari lalu banjir bandang kembali terjadi di kilometer 83 tepatnya di wilayah Gampong Lokop. Peristiwa ini mengakibatkan jalur darurat yang telah dibangun sebelumnya rusak dan kembali terputus, sehingga akses transportasi masyarakat dan distribusi logistik kembali terganggu. Pemerintah melalui Kementerian Sosial hingga saat ini telah menyalurkan santunan terhadap 147 ahli waris warga terdampak bencana di Sumatera. Penyaluran dilakukan setelah data penerima ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Hari ini kita sudah salurkan lebih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana di Banda Aceh menyatakan pemerintah telah menyalurkan lebih dari 147 santunan kepada ahli waris. Penyaluran santunan dilakukan secara bertahap. Menteri Sosial berharap data-data warga yang memang berhak menerima bisa segera masuk sehingga santunan bisa lebih cepat disalurkan. Pada kesempatan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah telah menyiapkan dana untuk kebutuhan ahli waris dan korban luka-luka hingga 17 miliar rupiah. Bantuan ini termasuk dalam kategori bantuan sosial kebencanaan. Selain itu, pemerintah menyiapkan kebutuhan jaminan hidup 326 miliar rupiah, bantuan isian hunian sementara atau tetap 169 miliar rupiah, dan pemberdayaan ekonomi 141 miliar rupiah. Total keseluruhan anggaran direncanakan mencapai 2 triliun rupiah. Kementerian Sosial pun terus berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah setempat untuk memvalidasi data penerima hingga menyalurkan bantuan kepada yang berhak. TNI Angkatan Udara mengerahkan pesawat angkut berat C-130 Super Hercules untuk mendistribusikan 13 ton panel PVC. Material tersebut akan digunakan untuk pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana alam di Provinsi Aceh. TNI Angkatan Udara kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Salah satunya dengan mengerahkan pesawat angkut berat C-130 Super Hercules untuk mendistribusikan 13 ton panel PVC. Material tersebut akan digunakan untuk pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat terdampak bencana alam di Aceh. Pesawat lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan mendarat di Bandara Malikus Saleh, Lok Sumawe, Aceh pada 9 Januari lalu. Selanjutnya panel PVC tersebut diterima oleh Satuan Tugas Udara Lok Sumawe dan diserahkan kepada PT Pembangunan Perumahan selaku pelaksana pembangunan huntara di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Komandan Satrat 102 Kosek 1 selaku dan Satgasut Lok Sumawe Letkol Deo Prima Gahari menegaskan dukungan transportasi udara ini mencerminkan komitmen TNI Angkatan Udara dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat Aceh selama masa pemulihan pasca bencana. Melalui dukungan alutsista dan personel, TNI Angkatan Udara berupaya memastikan bantuan logistik tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik agar pembangunan hunian sementara dapat segera dimulai. Dengan tersalurkannya material tersebut, pembangunan huntara di Aceh diharapkan dapat berjalan lebih cepat, sehingga masyarakat terdampak segera memperoleh tempat tinggal sementara yang aman dan layak. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menunjukkan perhatian besar terhadap keberlanjutan pendidikan warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh melalui dialog virtual. Dialog tersebut berlangsung setelah Megawati memberikan pengarahan dalam Rakernas PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta pada Minggu 11 Januari 2026. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menunjukkan perhatian besar terhadap keberlanjutan pendidikan warga terdampak banjir dan longsor di Aceh melalui dialog virtual via Zoom. Dalam dialog tersebut, salah seorang masyarakat Aceh menjelaskan
bahwa proses belajar mengajar belum kembali normal karena bangunan sekolah terdampak banjir. Megawati pun berharap proses pembersihan fasilitas pendidikan segera tuntas agar hak belajar anak-anak tidak terhenti terlalu lama. Untuk semuanya segera dicatat obat-obatan yang masih kurang. Semuanya harus selalu dengan seperti yang saya katakan, mempergunakan waktu secepat-cepatnya supaya kami di sini bisa segera menyediakannya kembali. Terutama apa yang dari masyarakat di sana itu yang ada yang sakit atau bagaimana. Sebelumnya, PDIP telah mengirimkan kapal rumah sakit Laksamana Malahayati ke Aceh untuk membantu warga terdampak. Kapal yang namanya terinspirasi dari pahlawan perempuan asal Aceh tersebut membawa tim dokter, tenaga kesehatan, hingga sukarelawan Baguna atau Badan Penanggulangan Bencana. Silakan moga Ibu, ada yang disampaikan atau Menteri Pertanian Amran Sulaiman menahan 6.000 karung bawang bombay impor hasil selundupan di Semarang, Jawa Tengah. 6.000 karung bawang bombay selundupan itu rencananya hendak diedarkan di wilayah Semarang dan kota lainnya. Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau 6.000 karung bawang bombay impor hasil selundupan di Semarang, Jawa Tengah. Mentan menyatakan akan menindak tegas pelaku penyelundupan yang dinilai merugikan negara maupun masyarakat petani. Lebih lanjut, Menteri Pertanian mengungkapkan awal mula pengungkapan tersebut adanya laporan dari masyarakat melalui aplikasi Lapor Amran dan langsung ditindaklanjuti dengan mengerahkan aparat TNI Polri serta instansi terkait untuk melakukan pengecekan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Setelah didapati ada 6 truk yang membawa barang selundupan tersebut, Menteri Pertanian memerintahkan kepolisian untuk melakukan pengusutan asal barang serta orang-orang yang bermain dalam penyelundupan itu. Ini adalah hasil lapor Pak Amran. Kami dapatkan malam langsung kami telepon PM Pak Dandim. Kami telepon langsung Pak Dandim, PM tolong ada barang masuk ilegal. Dan ini harus kita tindak tegas. Siapapun nggak boleh ada di sisa, bongkar sampai akar-akarnya. Tahu nggak kenapa kami peduli? Ini membawa penyakit. Surabaya dia bawa penyakit juga, bakteri. Ini bisa pindah, jamur dan seterusnya. Dan itu tidak ada di Indonesia. Sebelumnya, sebuah video viral 6.000 karung bawang bombay yang diangkut menggunakan 6 truk terlihat turun di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang yang diamankan oleh aparat TNI. 6.000 karung bawang bombay itu diduga hasil selundupan dari suatu negara melalui kapal penumpang dari Kalimantan menuju ke Semarang. Adanya laporan penyelundupan bawang bombay yang diduga membawa bakteri penyakit. Menteri Pertanian memerintahkan aparat penegak hukum untuk melakukan pengamanan terhadap keberadaan 6 truk pengangkut bawang bombay yang berada di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Andri Maulana, TVRI Jawa Tengah, melaporkan. Perum Bulog menegaskan penguatan pengadaan cadangan beras pemerintah sebesar 4 juta ton menjadi prioritas utama pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional. Perum Bulog menargetkan penyerapan cadangan pangan pemerintah sepanjang tahun 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus melanjutkan agenda swasembada pangan. Bulog ditugaskan menyerap 4 juta ton beras selama Januari hingga Desember 2026. Target ini meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebanyak 3 juta ton. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan sesuai hasil rapat kerja nasional, selain beras, Bulog juga mendapat mandat untuk memperkuat cadangan pangan komoditas lain seperti jagung, kedelai, hingga minyak goreng dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang kami bahas adalah target pengadaan cadangan beras pemerintah ataupun cadangan pangan negara. Yang pertama, sesuai dengan hasil Rakortas, targetnya adalah penyerapan 4 juta ton beras. Ini lebih tinggi dari tahun 2025 yang lalu. Yang 2025 adalah 3 juta ton, nah sekarang di tahun 2024 4 juta ton. Oleh karena itu kami merencanakan sedini mungkin secepatnya agar target itu bisa tercapai. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, seluruh strategi telah dirancang untuk memastikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait keberlanjutan swasembada pangan dapat tercapai.
Kenapa kita perlukan penyuluh pertanian di sini? Komandan Kodaeral 6 Laksamana Muda TNI Arya Delano meresmikan dapur makan bergizi gratis yang berlokasi di Tamalaba, Makassar, Sulawesi Selatan. Peresmian ini menandakan bahwa dapur makan bergizi gratis Tamalaba Kodaeral 6 siap beroperasi. Daerah Angkatan Laut 6 secara resmi meresmikan dapur makan bergizi gratis yang berlokasi di Tamalaba. Peresmian ini dihadiri langsung oleh Komandan Kodaeral 6 Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, didampingi Wakil Komandan Kodaeral 6 Laksamana Pertama TNI Dr. Arya Delano beserta seluruh jajaran serta para kepala sekolah. Komandan Kodaeral 6 dalam sambutannya menyampaikan, keberadaan dapur makan bergizi gratis ini merupakan bentuk kepedulian Kodaeral 6 terhadap pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak sekolah. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Para kepala sekolah yang hadir menyambut baik peresmian dapur makan bergizi gratis tersebut. Mereka menilai program ini sangat membantu dalam mendukung pemenuhan gizi siswa dan memperkuat sinergi antara Kodaeral 6 dengan dunia pendidikan. Yakin bahwa anak-anak kita akan tumbuh dengan baik, dengan asupan gizi yang baik, sehingga diharapkan tumbuh berkembang dengan sumber daya yang bagus. Mudah-mudahan semua bisa bekerja dengan baik, dengan ikhlas untuk melayani pembuatan makanan untuk anak-anak kita. Peresmian ditandai dengan prosesi pengguntingan pita sebagai simbol dimulainya operasional dapur makan bergizi gratis. Setelah itu, Komandan Kodaeral 6 bersama rombongan melakukan peninjauan langsung ke area dapur untuk melihat kesiapan sarana, prasarana, serta proses pengolahan makanan yang akan didistribusikan. Melalui peresmian dapur makan bergizi gratis Tamalaba ini, Kodaeral 6 menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, sekaligus mendukung program peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri peluncuran program sekolah rakyat terpadu yang akan dilaksanakan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sekolah rakyat gagasan Presiden ini bertujuan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu dan menyiapkan masa depan Indonesia guna menyongsong generasi emas tahun 2045. Lalu apa saja fakta di balik peluncuran program prioritas ini? Kami hadirkan dalam grafis berikut ini. Kebahagiaan terpancar dari wajah kakek Suminto, seorang penarik beca asal Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, setelah menerima bantuan becak listrik dari Presiden RI Prabowo Subianto. Bantuan tersebut menjadi harapan baru bagi Suminto untuk tetap bekerja di usia senjanya.
Subianto mengaku telah puluhan tahun mengayuh becak pancal sejak usia muda hingga sekarang. Selama itu pula, ia mengandalkan becak kayu untuk mencari nafkah sehari-hari, meski usia terus bertambah dan tenaga semakin terbatas. Sebanyak 200 unit beca listrik dibagikan Yayasan GSN kepada para penarik beca lansia di Tulungagung. Program ini merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat lansia yang masih aktif bekerja untuk menopang kehidupan keluarga sekaligus meringankan beban kerja mereka agar dapat beraktivitas secara lebih aman, nyaman, dan manusiawi. Kini Subianto telah memiliki beca listrik yang tidak lagi membutuhkan tenaga ekstra untuk mengayuh. Cukup menarik tuas gas, aktivitasnya menjadi jauh lebih ringan. Ia mengaku sangat bersyukur atas bantuan tersebut. Ia juga menyampaikan doa dan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan GSN Nani Esdeyang menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi prioritas dalam penyaluran becak listrik bagi penarik becak lansia, sebelum program ini diperluas ke wilayah lain di luar Pulau Jawa. Secara nasional, Yayasan GSN menargetkan penyaluran sebanyak 82.000 unit beca listrik. Seluruh beca listrik tersebut diproduksi oleh PT Pindad, pabrikan dalam negeri yang juga memproduksi kendaraan maung yang digunakan Presiden Prabowo Subianto. Selain PT Pindad, produksi beca listrik ini juga melibatkan PT LEN. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menggelar pendidikan petugas pelaksana ibadah haji pusat atau PPIH 2026 dengan menerapkan pendidikan semi militer yang diharapkan petugas haji menjadi lebih disiplin dan memiliki fisik yang lebih baik selama melayani jemaah haji Indonesia. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia militer yang diterapkan selama pelatihan petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, diharapkan akan membentuk kedisiplinan dan menempa fisik yang kuat para petugas haji saat melayani jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Pendidikan dan pelatihan akan dilaksanakan selama 20 hari di Asrama Pondok Gede dan 10 hari secara daring. Muhammad Irfan Yusuf menegaskan, apabila ada petugas haji yang indisipliner, maka Kementerian Haji tidak segan-segan akan memulangkan para petugas haji dan membatalkan penugasannya baik selama pelatihan maupun setelah bertugas di Arab Saudi. Hari ini kita mulai diklat 30 hari, 20 hari di sini, 10 hari online. Itu pun belum selesai, dilanjutkan dengan online berikutnya terkait dalam penyiapan bahasa Arab buat mereka. Selama 20 hari mereka dilatih, dibina, dididik terkait kedisiplinan, penempaan fisik, pengetahuan tentang haji, dan berbagai hal terkait dengan haji. Menteri Haji dan Umroh menambahkan, pendidikan dan pelatihan semi militer yang diberikan kepada para petugas haji bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para jemaah haji selama beribadah haji di Tanah Suci. Ya, Kementerian Haji dan Umroh membekali petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi dengan sejumlah keterampilan, termasuk kemampuan administratif, etika melayani, hingga bahasa Arab, guna penyelenggaraan haji 2026 yang lebih baik, serta penguatan layanan haji nasional. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia membekali petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi dengan sejumlah keterampilan, termasuk kemampuan administratif, etika melayani, hingga berbahasa Arab. Hal ini guna penyelenggaraan haji 2026 yang lebih baik serta penguatan layanan haji nasional. Adapun Kemenhaj mengadakan pendidikan dan latihan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi 1447 Hijriah atau 2026 pada periode 10 hingga 30 Januari 2026. Usai memberikan materi pelatihan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak menjelaskan, pendidikan dan latihan ini menjadi nilai dasar dari petugas haji. Daniel mengungkap ada 2 model rekrutmen petugas haji, yakni model seleksi dan penunjukan langsung. Bahwasannya kritik publik paling tinggi itu kan terkait dengan petugas. Terus terang banyak kelemahan, banyak kekurangan
terutama pada proses rekrutmen. Nah, kami kan tidak punya waktu banyak untuk memperbaiki metodologi dan proses rekrutmen petugas. Ke depan yang banyak kritik itu tentu terkait dengan seleksi metodenya. Mungkin ke depan kami akan banyak perubahan rekrutmen. Kedepan Kemenhub akan melakukan perubahan dalam rekrutmen terutama dalam transparansi dan akuntabilitas. Adapun dengan penunjukan langsung ini dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas panitia penyelenggara haji. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini, jadi tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Begin your day with clarity on Starting Point. Join us Monday to Friday from 8 to 9 a.m. only on TVRI World. Sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi TVRI. Guna meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan warga, pemerintah terus mendorong pengembangan budidaya ikan air tawar, termasuk dengan menggunakan sistem bioflok. Selain dianggap lebih efisien dari sisi biaya, sistem bioflok juga dipilih karena dinilai dapat mempercepat masa panen sehingga akan lebih menguntungkan bagi pembudidaya. Upaya pengembangan budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok salah satunya dapat ditemui di Padukuhan Sambiroto, Kelurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kawasan sentra budidaya ikan ini terdapat sekitar 8 kolam budidaya ikan sistem bioflok yang masing-masing berdiameter 4 meter. Seluruh usaha budidaya ikan nila sistem bioflok ini dikelola kelompok pembudidaya ikan Mina Lestari. Ketua Pokdakan Mina Lestari Sumarjo mengatakan, sarana prasarana budidaya ikan air tawar sistem bioflok ini berasal dari bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang bertujuan meningkatkan perekonomian warga.
Selain kelompok ini juga menerima bantuan 5.600 bibit ikan nila, berikut pakan serta 1 unit genset, serta pipa dan selang aerator. Dalam sistem bioflok ini, setiap satu kolam terpal ukuran diameter 4 meter akan diisi 700 ekor ikan nila dengan potensi hasil panen sebanyak 1 kuintal. Dengan harga jual ikan berkisar Rp23.000 per kilogram, maka satu kolam itu diharapkan mampu menghasilkan pemasukan Rp2,3 juta. Untuk satu kolam kita isi 700 ekor sesuai anjuran dari PPL. Usia 4 minggu. Terus sistemnya? Kita dengan sistem bioflok, Mas. Jadi amoniak atau kotoran yang harusnya menjadi limbah, tapi dengan metode bioflok insya Allah untuk menjadi makanan ikan tersebut. Ini nanti rencana mau dipanen usia? Usia sekitar 5-6 bulan, Mas. Insya Allah siap konsumsi. Perhitungannya, itu satu kolam bisa menghasilkan berapa banyak, Pak? Sekitar 1 bentalan. Meski baru pertama kali dikembangkan di dusun ini, budidaya ikan air tawar sistem bioflok dinilai mampu menghemat biaya pakan secara signifikan, termasuk juga mempercepat masa panen. Warga berharap agar pemerintah dapat terus mendukung pengembangan budidaya ikan air tawar sistem bioflok ini, sehingga mampu meningkatkan pendapatan warga dusun. Demikian Chatmiko Hadi, TVRI Yogyakarta, melaporkan dari Kulon Progo. Taman Mini Indonesia Indah masih dipadati oleh pengunjung meski telah memasuki minggu kedua bulan Januari. IMAX Keongmas dan Sky World menjadi salah satu destinasi favorit bagi pengunjung anak-anak. Memasuki minggu kedua bulan Januari, wisatawan memilih Taman Mini Indonesia Indah atau TMII untuk mengisi libur akhir pekan. Pengelola TMII mencatat, jumlah pengunjung hingga Minggu 11 Januari mencapai 3.000 orang dan diperkirakan akan semakin meningkat pada siang hingga sore hari. TMII menyediakan berbagai wisata rekreasi dan edukasi bagi keluarga, yakni 34 anjungan daerah, taman burung, hingga IMAX Keongmas. TMII juga menyajikan pertunjukan seni tari daerah pada sore hari. IMAX Keongmas dan Skyward merupakan destinasi favorit anak-anak untuk mengenal alam dan sains. Pengunjung mengaku merasa aman dan nyaman dengan protokol keamanan untuk keluarga yang membawa anak usia di bawah 5 tahun. Ini tour leader saya ini yang kemarin. Saya pernah ke Keongmas. Oh, ke Keongmas. Terus pernah lagi? Main-main di sini. Oh, main anak-anak, cuma menyenangkan anak-anak saja. Nah, air mancur juga. Air mancur juga. Kesannya lumayan, pelayanannya bagus, terus tadi juga safety-nya itu aman lah, soalnya kalau misalnya naik transit itu kan ada yang berdiri nggak boleh, berarti kan keamanannya terjaga gitu. Pihak pengelola TMII mengimbau pengunjung untuk menjaga kebersihan dan barang bawaan demi kenyamanan bersama. Dan berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang akan berlaku di sejumlah kota besar tanah air hari ini.
Dan demikianlah seluruh informasi yang kami sajikan dalam Klik Indonesia Pagi edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ferry Prihardi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda, dan sampai jumpa. Sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI. Kolam Uisimu merupakan sebuah kolam alami yang terbentuk di tengah hamparan vegetasi rindang dan batuan karang khas Pulau Semau. Airnya sangat jernih sehingga pengunjung bisa melihat berbagai ikan kecil hingga beberapa ekor penyu yang hidup bebas di dalam kolam tersebut. Suasana yang teduh dan tenang membuat kolam ini layak disebut sebagai salah satu surga tersembunyi di Nusa Tenggara Timur. Menurut warga setempat, kolam ini dahulu digunakan sebagai tempat merendam singkong hutan. Makna Uisimu sendiri berasal dari istilah lokal yang berkaitan dengan fungsi tradisional kolam tersebut. Kini, dengan kehadiran penyu-penyu yang berenang lincah di dalam kolam ini berubah menjadi daya tarik wisata edukasi sekaligus konservasi alam. Keunikan lain dari kolam ini adalah lokasinya yang hanya beberapa ratus meter dari bibir pantai Otan. Ini membuat pengunjung bisa menikmati panorama laut dan kolam sekaligus dalam satu kunjungan. Bagi wisatawan yang ingin berenang atau sekadar bersantai sambil menikmati bekal, kolam ini memiliki kedalaman yang aman dan suasana yang sejuk karena rindangnya pepohonan yang mengelilinginya. Tak hanya itu, wisatawan dapat merasakan pengalaman berinteraksi langsung dengan penyu-penyu jinak yang ada di dalam kolam. Pengunjung juga dihimbau untuk menjaga kebersihan dan tidak merusak lingkungan selama berada di kawasan wisata ini. Dengan tiket masuk yang terjangkau sekitar 5.000 per orang, kolam ini menjadi pilihan menarik untuk liburan keluarga maupun perjalanan sendiri. Kolam penyu Uisimu kini semakin populer di kalangan wisatawan lokal. Meski fasilitas pendukung seperti lahan parkir dan MCK masih terbatas, keindahan alam yang ditawarkan tetap menjadi magnet utama yang menarik pengunjung untuk datang lagi dan lagi. Akses menuju Pulau Semau pun tergolong mudah. Wisatawan dari Kota Kupang bisa menyeberang menggunakan kapal dari Pelabuhan Bolok atau Tenau selama 15 hingga 30 menit, kemudian melanjutkan perjalanan darat menuju lokasi kolam. Kolam penyu Uisimu bukan hanya sekadar destinasi wisata, tetapi juga representasi kekayaan alam Nusa Tenggara Timur yang masih alami dan penuh pesona. Tempat ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi wisata bahari yang tak hanya indah dipandang, namun juga syarat pengalaman edukatif dan konservasi.
Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik ya. Sama Luar dengan biasa. pemirsa yang ada di rumah juga kita doakan semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Hadir kembali saya Fahmi Andrian. Dan saya Syira Trisya, berjumpa lagi kembali bersama Anda di Jendela Negeri. Tentunya dengan semangat Senin ini kami akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Kali ini kita berbicara mengenai sertifikasi halal. Yes, betul sekali. Jadi apa nih? Ini bukan lagi sekedar simbol ya Syara, melainkan kebutuhan strategis bagi pelaku usaha. Bagi UMKM, sertifikasi halal ini menjadi pintu masuk untuk membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperluas akses pasar. Dan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan dan keamanan produk, sertifikasi halal ini hadir sebagai standar yang memberi kepastian bagi produsen maupun konsumen. Setuju sekali Fahmi, jadi lebih daripada itu ya Fahmi ya. Dan seperti kita ketahui bahwa sertifikasi halal juga menjadi langkah penting bagi UMKM untuk naik kelas. Dengan sertifikasi halal, UMKM juga memiliki peluang lebih besar menembus retail modern, pengadaan pemerintah hingga pasar ekspor. Sehingga sertifikasi halal bukan menjadi beban administratif, melainkan investasi jangka panjang yang memperkuat daya saing, keberlanjutan usaha, dan posisi UMKM